dia bisa melonjaknya itu ratusan persen tiba-tiba. Atau seperti seorang Jess No Limit gitu kan, pertama kali bikin akun di YouTube akhir kuarter 3 2018 gitu kan. Sorry, sekitar akhir tahun gitu. Pertama kali bikin akun YouTube, followersnya dari nol gitu kan, tapi dalam 3 bulan naik 1 juta dengan cepat gitu kan. Artinya ya hal-hal yang organik seperti ini selama bisa dipertanggungjawabkan, selama orangnya atau selama si influencersnya itu sendiri punya kedewasaan dan kapasitas untuk tidak menyalahgunakan pengaruhnya, menurut saya justru bagus gitu. Artinya kan ya it's a good thing lah, di mana orang-orang bisa punya, seperti saya bilang tadi, yang tadinya perlu perjalanan panjang untuk jadi terkenal, sekarang cukup waktu 3 bulan 4 bulan udah bisa terkenal dan bisa bertanggung jawab untuk itu. Menurut saya keren banget sih. Ya udah Mas, gitu aja wawancaranya. Saya mau nanya soal demoralization itu, yang soal sosmed tuh gimana sih Mas tanggapan Masnya? Ya, democratization of influence, bukan demoralization. Yes, tapi sorry, democratization, artinya ya. pemerataan pengaruh, pendistribusian pengaruh. Ini menurut saya sebuah perubahan yang sangat besar, karena seperti yang saya cerita tadi, dulu kayak 5 tahun 6 tahun lalu begitu sosial media baru mulai gitu kan, seolah-olah yang bisa terkenal, seolah-olah yang bisa punya kesempatan untuk naik daun. Kita ngomong Indonesia dulu aja deh. Iya. Kan? Kalau mau naik daun harus ke ibu kota. Iya kan? Jadi kalau misalnya dari daerah, saya punya cita-cita jadi penyanyi terkenal, harus ke ibu kota. Gitu kan. Mau audisi Indonesian Idol aja harus ke kota-kota besar gitu kan. Jadi tidak semua orang punya pengaruh yang sama, dan untuk bisa punya pengaruh mereka bergantung sama media massa. Waktu itu medianya cukup terbatas. Media massa, televisi, koran gitu kan, atau majalah gitu. Mereka terbatas di situ, dan untuk bisa masuk ke sana journey-nya itu panjang banget. Tapi dengan adanya sosial media sekarang, semua orang bisa dari manapun, dari rumah mereka masing-masing, di daerah mereka masing-masing, bisa mendapatkan kesempatan untuk di-follow oleh banyak orang, gak cuma dari Indonesia, dari seluruh dunia. Jadi aksesnya jadi lebih mudah dan jadi lebih terbuka. Nah, ketika akses terbuka, pengaruh lebih besar, ya siapa saja jadi punya kesempatan yang sama sekarang. Tanpa effort yang panjang itu. Kalau dulu harus kayak beli tiket ke Jakarta atau ke Surabaya buat terkenal gitu kan, terus datang ke audisi gitu kan. Dulu saya ingat salah satu anggota keluarga saya itu, bapak saya tepatnya, dia tuh punya cita-cita, dia tuh ini cerita sedikit aja, pengen cita-cita jadi artis. Kita di Balikpapan, orang kampung gitu kan, di Samarinda. Dia ke Jakarta, beli tiket, datang ke audisi, ketemu sama direktur, sampai akhirnya bisa main film bareng sama Barry Prima waktu itu kan, di filmnya Panther. Tapi journey itu panjang banget, dan dia spend kayak 1 tahun lebih untuk bisa sampai ke situ gitu kan. Jadi panjang banget. Tapi sekarang dengan sosial media kita bisa dengar ada yang namanya overnight celebrity, yang dalam 1 hari tiba-tiba boom jadi gede gitu kan, gara-gara sosial media tiba-tiba naik dengan kenceng banget gitu kan. Mudah banget untuk dapat pengaruh sekarang, tidak seperti dulu gitu. Itu yang saya maksud dengan democratization atau pemerataan pengaruh. Kalau ini Mas, kan saya kan lihat di explore Instagram kan makin banyak tuh ya. Saya kayak orang influencer baru atau apa yang likersnya tiba-tiba udah 5.000. Itu kan di luar siapa yang terkenal siapa yang enggak sih ya. Nah, itu tanggapan Mas gimana sih mengenai influencer yang mungkin baru lahir tiba-tiba likersnya udah banyak, engagementnya tuh udah banyak. Nah, saya di sini berasumsi bahwa like sebanyak ini organik loh ya, gitu. Saya nggak berasumsi, karena kan nanti ya, saya akan bahas di Social Media Week, ada pembahasan mengenai orang-orang yang beli likes dan segala macam gitu kan. Itu pastinya ada pembahasan tersendiri. Saya katakan kalau orang-orang yang beli like, kita bisa jamin pada akhirnya nanti, apalagi sekarang Instagram mulai ngilangin likes ya, jadi likes sudah mulai nggak penting makin ke depan sana. Ya seleksi alam sih, gitu kan, seleksi alam gitu. Tapi mari berbicara mengenai orang-orang yang memang tiba-tiba naik dengan organik. Nah, salah satu contoh yang menarik adalah YouTube di tahun 2018 akhir itu benar-benar mengangkat topik gaming. Jadi gamer YouTuber pada akhir 2018 itu mendapatkan banyak dorongan dari YouTube, banyak promosi dari YouTube untuk bisa besar gitu, karena YouTube benar-benar invest ke gaming itu. Makanya sekarang e-sports kan gede banget ya. Nah, saya kenal dengan satu orang influencer yang cukup dekat dan banyak kerja sama kita gitu kan, namanya Miao Au. Selama beberapa tahun terakhir sebelum 2018 ini, menurut saya pengaruh yang paling besar yang diciptakan oleh sebuah sosial media adalah pemerataan pengaruh. Dalam bahasa Inggris saya sebut democratization of influence. Datangnya sosial media memberikan pemerataan pengaruh pada semua orang. Tiba-tiba, gak cuma artis, tapi siapa saja punya